Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Kristen, yaitu Rene Descartes. Rene Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Rene Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Rene Descartes lahir di La Haye-Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga bourgeois. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Dia bersekolah di Universitas Jésus de la Flèche dari tahun 1604 sampai 1612, yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern, walaupun sebenarnya pendidikan itu bidang hukum. Pada tahun 1612, dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dianggap membosankan, dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil itu Faubourg. Teman-temannya menemukan dia di tempat perasingan yang ia tinggali. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda. Ketika Belanda dalam keadaan damai, dia tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun. Tetapi meletusnya perang 30 tahun mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria. Di Bavaria inilah selama musim dingin 1619 sampai 1620, dia mendapatkan pengalaman yang dituangkannya ke dalam buku Discours de la Méthode. Descartes, kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern, adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikiran Rene Descartes. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir, ini mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya, kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Dalam bahasa Latin, kalimat ini adalah cogito ergo sum, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah je pense donc je suis. Keduanya artinya adalah aku berpikir maka aku ada. In English, I think therefore I am, atau I think therefore I exist. Meski paling dikenal karena karya-karya filosofinya, dia juga terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Ia juga pernah menulis buku sekitar tahun 1629 yang berjudul Rules for the Direction of the Mind, yang memberikan garis-garis besar metodenya. Tetapi buku ini tidak komplit dan tampaknya ia tidak berniat menerbitkannya. Diterbitkan untuk pertama kalinya lebih dari 50 tahun sesudah Descartes tiada. Dari tahun 1630 sampai 1634, Descartes menggunakan metodenya dalam penelitian ilmiah. Untuk mempelajari lebih mendalam tentang anatomi dan fisiologi, dia melakukan penjajakan secara terpisah-pisah. Dia bergumul dalam bidang-bidang yang berdiri sendiri seperti optik, meteorologi, matematika, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Ada 5 ide Descartes yang mempunyai pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama, ada pandangan mekanisnya mengenai alam semesta. Yang kedua, sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah. Yang ketiga, tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptis. Yang kelima, ada penitik pusatan perhatian terhadap epistemologi. Di sini ada karya-karya filsafat Descartes. Karya filsafat Descartes dapat dipahami dalam berbagai konteks pemikiran pada masanya, yakni adanya pertentangan antara scholasticism dengan keilmuan baru Galilean Copernican. Atas dasar tersebut, ia dengan misi filsafatnya berusaha mendapatkan pengetahuannya yang tidak dapat diragukan. Metode ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada.
yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan. Yang pertama, ada pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Semisal kita memasukkan kayu lurus ke dalam air maka akan tampak bengkok. Yang kedua, fakta umum tentang dunia semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan. Descartes menyatakan bagaimana jika kita mengalami mimpi yang sama berkali-kali dan dari situ kita mendapatkan pengetahuan umum tersebut. Yang ketiga, ada logika dan matematika, prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Ia menyatakan bagaimana jika ada suatu makhluk yang berkuasa memasukkan ilusi dalam pikiran kita, dengan kata lain kita berada dalam suatu matriks. Baginya, eksistensi pikiran manusia adalah sesuatu yang absolut dan tidak dapat diragukan. Sebab, meskipun pemikirannya tentang sesuatu salah, pikirannya tertipu oleh suatu matriks. Ia ragu akan segalanya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pikiran itu sendiri eksis atau ada. Metafisika. Bagi René Descartes, realitas terdiri dari 3 hal, yakni benda material yang terbatas, benda mental non-material yang terbatas, benda mental yang tak terbatas. Benda mental. Ia juga membedakan antara pikiran manusia dan tubuh fisik manusia. Pembagian ini juga mengatakannya pada pembagian keilmuan. Realitas material sebagai ranah bagi keilmuan baru yang dibawa Galileo dan Copernicus, realitas mental bagi keilmuan dalam bidang agama, etika, dan sejenisnya. Namun, dualismenya ini juga yang kerap kali menjadi kritikan bagi berbagai filsuf seperti Berkeley misalnya. Problem utama dari dualisme tersebut ialah bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi satu sama lainnya, serta terjebak dalam pilihan ekstrim. Baginya, benda hidup selain manusia tidak memiliki pikiran dan jiwa, sehingga hanya dipandang sebagai bentuk material sama halnya seperti mesin. Ontologi Tuhan dan benda. Descartes mendasarkan akan adanya Tuhan pada prinsip bahwa sebab harus lebih besar sempurna baik dari akibat. Dalam pikiran Descartes, ia memiliki suatu gagasan tentang Tuhan adalah suatu zat sempurna yang tak terhingga. Gagasan tersebut tidak mungkin muncul atau disebabkan oleh pengalaman dan pikiran diri sendiri, karena kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak sempurna dan dapat diragukan sehingga tidak memenuhi prinsip sebab lebih sempurna dari akibat. Gagasan tentang Tuhan yang ada dalam kepala atau sebagai akibat hanya bisa disebabkan oleh sebuah makhluk sempurna yang menaruhnya dalam pikiran saya, yakni Tuhan. Setelah membuktikannya adanya Tuhan, Descartes membuktikan bahwa benda material itu eksis. Ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan ketidakmampuan untuk memiliki kecenderungan pemahaman bahwa benda material itu eksis. Apabila pemahaman benda material eksis hanya merupakan sebuah matriks kompleks yang menipu pikiran manusia, itu berarti Tuhan adalah penipu. Dan bagi Descartes, penipu ialah ketidaksempurnaan. Padahal Tuhan ialah makhluk yang sempurna, oleh karena itu Tuhan tidak mungkin menipu sehingga benda materi itu pastilah ada. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Manifatiha dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu kadangkala juga disebut sebagai Thomas Aquino. Bahasa Italianya adalah Tommaso de Aquino. Adalah seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia. Ia terutama menjadi terkenal karena dapat membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Sintesisnya ini termuat dalam karya utamanya yaitu Summa Theologiae pada tahun 1273. Ia disebut sebagai ahli teologi utama orang Kristen. Bahkan ia dianggap sebagai orang suci oleh gereja Katolik dan mendapatkan gelar Santo. Aquinas merupakan teolog skolastik yang terbesar. Ia adalah murid dari Albertus Magnus. Albertus mengajarkan kepadanya filsafat Aristoteles, sehingga ia sangat mahir dalam filsafat itu. Pandangan-pandangan filsafat Aristoteles diselaraskannya dengan pandangan-pandangan Alkitab. Ialah yang sangat berhasil menyelaraskan keduanya sehingga filsafat Aristoteles tidak ada menjadi unsur berbahaya bagi iman Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam gereja Katolik Roma oleh Paus Leo ke-13.
Kehidupan awal dari Thomas Aquinas. Thomas dilahirkan di Roccasecca dekat Aquino, Italia pada tahun 1225. Ayahnya dari Thomas Aquinas adalah Pangeran Lanluf dari Aquino. Orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Itulah sebabnya Thomas Aquinas itu pada umur 5 tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino untuk dibina agar kelak menjadi seorang biarawan. Setelah 10 tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke Naples untuk menyelesaikan pendidikan bahasanya. Selama di sana, ia mulai tertarik dengan pekerjaan kerasulan gereja. Ia berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, suatu ordo yang sangat berperan dalam abad tersebut. Keinginannya tidak direstui oleh kedua orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lama. Namun tekadnya sudah bulat sehingga orang tuanya menyerah dan kepada keinginan anaknya. Pada tahun 1245 Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. Pendidikan dari Thomas Aquinas. Sebagai anggota Ordo Dominikan, Thomas dikirim belajar pada Universitas Paris, sebuah universitas yang sangat terkemuka pada masa itu. Ia belajar di sana selama 3 tahun dari tahun 1245 sampai 1248. Di sinilah dia berkenalan dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan filsafat Aristoteles kepadanya. Ia menemani Albertus Magnus memberikan kuliah di Stadium General di College di Prancis pada tahun 1248 sampai 1252. Pada tahun 1252 ia kembali ke Paris dan memberi kuliah biblika pada tahun 1252 sampai 1254 dan Sentence karangan Petrus Abelardus pada tahun 1254 sampai 1256 di konven Santo Jacques Paris. Kecakapan Santo sangat terkenal sehingga ia ditugaskan untuk memberikan kuliah-kuliah dalam bidang filsafat dan teologia di beberapa kota di Italia seperti Anagni, Orvieto, Roma, dan Viterbo selama 10 tahun lamanya. Pada tahun 1269, Thomas dipanggil kembali ke Paris. Ia hanya 3 tahun berada di sana karena pada tahun 1272 ia ditugaskan untuk membuka sebuah sekolah di Dominikan di Naples. Ajaran dari Thomas Aquinas. Thomas mengajarkan Allah sebagai ada yang tak terbatas, ipsum esse subsisten. Allah adalah zat yang tertinggi yang mempunyai keadaan yang paling tinggi dan Allah adalah penggerak yang tidak bergerak. Tampak sekali pengaruh filsafat Aristoteles dalam pandangannya. Dunia ini dan hidup manusia terbagi atas 2 tingkat, yaitu tingkat adikodrati dan kodrati, tingkat atas dan bawah. Tingkat bawah kodrati hanya dapat dipahami dengan mempergunakan akal. Hidup kodrati ini kurang sempurna dan ia bisa menjadi sempurna kalau disempurnakan oleh hidup rahmat adikodrati. Tabiat kodrati bukan ditiadakan melainkan disempurnakan oleh rahmat. Demikian kata Thomas Aquinas. Ajaran Thomas Aquinas tentang manusia. Mengenai manusia, Thomas mengajarkan bahwa pada mulanya manusia mempunyai hidup kodrati yang sempurna dan diberi rahmat Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rahmat Allah, rahmat adikodrati itu hilang dan tabiat kodrati manusia menjadi kurang sempurna. Manusia tidak dapat lagi memenuhi hukum kasih tanpa bantuan rahmat adikodrati. Rahmat adikodrati itu ditawarkan kepada manusia lewat gereja. Dengan bantuan rahmat adikodrati itu manusia dikuatkan untuk mengerjakan keselamatannya dan memungkinkan manusia dimenangkan oleh Kristus. Yang kedua ada ajaran Thomas Aquinas mengenai sakramen. Ia berpendapat bahwa terdapat 7 sakramen yang diperintahkan oleh Kristus. Dan sakramen yang terpenting ialah Ekaristi atau Sacramentum Sacramentorum. Rahmat adikodrati itu disalurkan kepada orang percaya lewat sakramen.
Dengan menerima sakramen, orang mulai berjalan menuju suatu kehidupan yang baru dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan menjadikan ia berkenan kepada Allah. Dengan demikian, rahmat adikodrati sangat penting karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa yang baik tanpa rahmat dan dikaruniakan oleh Allah. Gereja dipandangnya sebagai lembaga keselamatan yang tidak dapat berbuat salah dalam ajarannya. Paus memiliki kuasa yang tertinggi dalam gereja dan Pauslah satu-satunya pengajar yang tertinggi dalam gereja. Karya teologis Thomas yang sangat terkenal adalah Summa Contra Gentiles dan Summa Theologia. Di sini adalah ada kata yang terkenal dari Thomas Aquinas, yaitu three things are necessary for salvation of man: to know what he ought to believe, to know what he ought to desire, and to know what he ought to do. Cukup sekian presentasi dari saya tentang Thomas Aquinas. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah tokoh terkemuka dan salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Ia membahas terkait rasionalisme dari René Descartes dan empirisme dari Francis Bacon. Oleh karena itu, dia menjadi tokoh dalam era baru perkembangan filsafat. Ia dikenal dengan karyanya yang komprehensif dan sistematis dalam epistemologi atau ilmu pengetahuan, etika, dan estetika. Karyanya sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat, khususnya aliran Kantianisme dan idealisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Kristen, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte seorang filsuf abad ke-19 yang dikenal sebagai pendiri positivisme. Ia dikenal karena kontribusinya terhadap perkembangan metode ilmiah dan pandangan positivistik yang menekankan observasi empiris dan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Positivisme Comte menitikberatkan kepada prinsip-prinsip ilmiah dan penolakan terhadap spekulasi metafisika. Ia mengusulkan tahapan perkembangan manusia dari masyarakat teologis ke metafisis dan kemudian ke masyarakat positif, di mana pengetahuan didasarkan pada fakta dan bukti empiris. Pemikiran Comte cenderung bersifat sekuler dan lebih mendukung pendekatan ilmiah dalam memahami dunia. Ia juga mengembangkan konsep hierarki ilmu yang menempatkan sosiologi sebagai disiplin ilmu paling tinggi. Comte percaya bahwa sosiologi memiliki peran unik dalam menyelidiki dan memahami hukum-hukum sosial sebagaimana ilmu alam menyelidiki fenomena alam. Pandangannya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu tertinggi mencerminkan keyakinan akan kemampuan ilmu sosial untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur sosial dan perilaku manusia. Salah satu sumbangan terpenting Comte terletak pada pemikirannya tentang hukum 3 tahap. Konsep ini menggambarkan perkembangan manusia dan masyarakat melalui 3 tahap sejarah. Yang pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, dan yang terakhir tahap positif. Pemikiran ini memberikan pandangan historis tentang perkembangan pikiran manusia dan perkembangan masyarakat. Dalam visinya terhadap masyarakat industri, Comte meramalkan bahwa masyarakat modern akan membutuhkan pengetahuan positif dan mengatasi tantangan yang muncul. Dia melihat perlunya pendekatan ilmiah untuk memahami dan mengelola dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat industri yang sedang berkembang. Meskipun pemikiran Comte telah mengalami kritik dan modifikasi, seiring berjalannya waktu, warisannya tetap signifikan dalam pengembangan metode penelitian ilmu sosial. Pemikirannya yang positivistik dan fokusnya pada metode ilmiah membantu membentuk pendekatan empiris dalam memahami masyarakat, dan kontribusinya terhadap sosiologi tetap memberikan fondasi bagi perkembangan ilmu sosial kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Rahmah dengan NIM 0603523045 dari jurusan Psikologi, akan mempresentasikan tokoh filsafat Kristen Augustinus. Augustinus lahir di Algeria, Afrika Utara pada 13 November 354 Masehi. Ia besar di Karthago dan dibaptis di Italia. Augustinus lahir dari pasangan Patricius dan Saint Monica. Ibunya merupakan orang kudus. Augustinus wafat pada umur 76 tahun di Hippo pada tanggal 28 Agustus 430 Masehi. Pendidikan dan karir Augustinus.
Agustinus lahir di keluarga yang ayahnya tak beragama dan ibunya adalah seorang penganut Kristen yang taat. Jadi sedari kecil dia tidak dibaptis. Namun setelah berkembang, tumbuh hingga dewasa, Agustinus menjadi seorang anak yang sangat cerdas dan pandai. Pada usia 16 tahun, Agustinus dikirim ke Karthago untuk menuntut ilmu di sana. Setelah umur 19 tahun, Agustinus memulai belajar tentang filosofi. Tak lama sesudah itu, ia menjadi pemeluk Manikaisme, agama yang didirikan sekitar tahun 240 oleh seorang nabi bernama Mani. Pada umur 32, Agustinus menjadi pemeluk Kristen, sehingga orang yang tadinya ragu-ragu kini menjadi pemeluk yang taat. Tahun 387 Masehi, Agustinus dibaptis oleh Ambrose dan sesudah itu kembalilah ia ke kota asalnya Tagaste. Pada tahun 391 Masehi, Agustinus menjadi asisten biskop Hippo. Dan ketika setelah 5 tahun biskop meninggal dunia dan Agustinus menggantikannya, pada saat itu Agustinus berumur 42 tahun. Ketika Agustinus menjabat sebagai pemimpin di tempat tersebut, dia sangat sukses dan sangat disenangi oleh masyarakat. Pemikiran Agustinus. Agustinus beranggapan bahwa Tuhan sudah maklum siapa yang mau diselamatkan dan siapa yang tidak, dan sebagian dari kita sudah ditakdirkan untuk menjadi selamat. Pendapat tentang takdir ini menjadi berkembang dan berpengaruh melalui pendapat teolog-teolog yang menyusul seperti belakangan seperti Saint Thomas Aquinas dan John Calvin. Pada tahun 410, Kekaisaran Roma dikuasai oleh kaum Visigoth yang di bawah kepemimpinannya Alaric. Para penduduk yang tidak percaya kepada Tuhan dan mereka menuduh kalau rakyat Roma telah dikutuk oleh para dewa karena telah menganut ajaran Kristen yang baru. Sehingga Agustinus harus meyakinkan dan memberi ajaran-ajaran kepada penduduk tersebut. Salah satunya Agustinus menuliskan buku yang berjudul The City of God, yang berisi tentang pembelaan terhadap kaum Kristen tentang penuduhan kalau penduduk Roma telah dikutuk oleh dewa. Selain yang berisikan tentang pembelaan terhadap kaum Kristen, di dalam buku tersebut juga berisi tentang filosofi kesejarahan. Dan akhirnya dapat mempengaruhi kalangan perkembangan yang ada di Eropa. Di semua negara yang ada di dunia ini, Agustinus menandaskan bahwa Kekaisaran Romawi tidak ada landasan terpenting, dan sesungguhnya yang terpenting adalah tumbuhnya kota surgawi, yaitu kemajuan spiritual dari manusia itu sendiri, dan kemajuan tersebut adalah gereja. Oleh karena itu, para kaisar, baik dia penyembah berhala maupun Kristen atau barbar, tidaklah sepenting paus atau gereja. Karya-karya Agustinus. Karya apologetik dalam melawan bidah Arianisme, Manikanisme, Donatisme, dan Pelagianisme. The City of God. Dalam karya ini terdiri atas berbagai kitab serta kota duniawi surgawi. Selain itu, dalam karya ini juga berisi pembelaan terhadap kaum Kristen atas tuduhan kalau penduduk Roma telah dikutuk oleh dewa. Confessions. Dalam karya ini berisi tentang pengakuan-pengakuan Agustinus on Christian Doctrine, Soliloquies, dan Enchiridion. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh.